Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan sebelumnya telah dikemukakan nasihat dari Luqman terhadap anaknya. Anaknya di sini bisa berarti anak kandung beliau ataupun mungkin muridnya atau pengikutnya. Yani setelah beliau menjelaskan pentingnya tidak melakukan syirik dengan terhadap Allah SWT dengan sesuatu apapun, kemudian harus bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam karunia, bermacam kebutuhan kehidupan manusia. Selanjutnya Luqman mengajarkan supaya berbuat baik atau berlaku sopan santun terhadap kedua orang tua, karena sebagaimana telah dijelaskan, kedua orang tua ini sebagai peraga utama sifat rububiyah Allah SWT. Selanjutnya diterangkan oleh Luqman bahwa walaupun terhadap orang tua itu harus takzim, harus berbuat yang sebaik-baiknya. Bahkan selain berbuat baik pun telah dijelaskan harus berdoa kepada kedua orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, bahwa selain berbuat baik kemudian berdoa juga kepada Allah SWT sebagai wahai Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berlaku seperti engkau, seperti rububiyah engkau, warhamhuma kama rabbayani, memelihara kami sewaktu kecil. Harus dengan tambah doa. Setelah itu Luqman menjelaskan, walaupun demikian, tetapi ketika kedua orang tua itu menyuruh atau mengajak kemusyrikan, dikatakan jangan menturuti keinginan kehendak kedua orang tuanya jika mengajak kepada kemusyrikan. Namun demikian, harus tetap dari segi duniawi, harus tetap melaksanakan, memenuhi hak-hak kedua orang tua, yaitu untuk hormat kepadanya, untuk tetap santun kepadanya, dan untuk tetap menghormati keduanya. Sedangkan dalam urusan rohani, dalam urusan agama, dalam urusan tauhid ilahi, hendaknya tetap mengikuti orang-orang yang tunduk kepada Allah SWT, sebab kepada Allah lah semua orang akan kembali, bukan kembali kepada orang tua. Berikutnya topik yang dijelaskan oleh Luqman adalah bahwa setiap amal manusia baik atau buruk, sekecil apapun, walaupun tersembunyi dalam batu, tersembunyi di seluruh langit dan bumi, Allah akan mengeluarkannya, artinya akan menampakkan amal itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam surah lain dikatakan bahwa sekecil apapun, sebesar zarah atau atom atau partikel, setiap amal baik buruk manusia itu pasti akan ditampakkan, akan diperlihatkan kepada pelakunya. Kemudian setelah bercerita menasihatkan tentang bahwa setiap amal perbuatan manusia diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya Luqman
mengajarkan, ya bunayya aqimis salata wa'mul bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabbak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan dan cegahlah orang dari berbuat kejahatan. Ini jadi sama dengan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sama, inilah pengulangan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dalam ayat-ayat lainnya. Termasuk juga tentang sholat dalam ayat lain, tentang sholat itu dikatakan begitu, dan tentang ayat lain dari sudut pandang lainnya lagi berbeda lagi. Jadi betapa luasnya satu ayat harus saling menafsirkan. Jadi di sini, wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan dan cegahlah orang lain dari berbuat kejahatan dan bersabarlah atas apapun yang akan menimpa engkau. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk ihwal yang memerlukan tekad yang tinggi. Dikarenakan beragama itu, aktivitas beragama itu hanya dua, yaitu hukukullah atau hablu minallah, yakni menegakkan, memenuhi hak Allah atau melakukan hubungan dengan Allah SWT, di antaranya adalah dalam bentuk sholat. Dan keaktifan yang kedua, aktivitas kedua dari beragama adalah hukukul ibad atau hablu minan nas, yakni memenuhi hak-hak sesama hamba atau mengadakan hubungan yang baik dengan sesama hamba. Nah, seperti itu juga di sini selanjutnya Luqman mengajarkan tentang berkenaan dengan hubungan dengan sesama manusia dalam pergaulan. Selanjutnya Luqman mengajarkan, wala tus'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu, dan janganlah engkau memalingkan pipi engkau dari orang-orang dengan angkuh. Dan jangan pula berjalan di bumi ini dengan takabur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap pembual yang sombong. Nah, jadi setelah mengajarkan pentingnya sholat, mengadakan hubungan dengan Allah SWT melalui sholat, dalam ajaran Islam itu, selanjutnya diajarkan bahwa buah dari sholat itu harus selain mencegah dari berbuat keji dan munkar juga, yaitu harus menimbulkan sifat-sifat terpuji dalam pribadi orang yang sholat tadi. Salah satu di antara bentuk pribadi akhlak Islami atau akhlak surgawi, yaitu bahwa dalam bergaul dengan manusia dilakukan dengan penuh santun, dengan penuh kerendahan hati. Karena di sini dikatakan, janganlah engkau memalingkan pipi engkau dari orang-orang dengan angkuh, dan jangan pula berjalan di bumi ini dengan takabur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang pembual dan sombong. Arti dari memalingkan pipi artinya adalah dia merasa dirinya tidak pantas, misalnya untuk menyapa orang lebih dulu, ataupun yang sifatnya sopan santun. Kenapa? Karena ketakabburan, merasa dirinya lebih pintar, lebih terhormat, dan segala macam. Jadi segala sesuatu yang membuat, yang dibanggakan oleh seseorang, senantiasa atau biasa menyebabkan dia berlaku angkuh. Selanjutnya Luqman berkata, waqsid fi mashyika wagdud min sautik inna anakara aswati lasatul hamir, bahwa dan berjalanlah engkau dengan langkah yang sederhana
Dan rendahkanlah suara engkau, sesungguhnya yang paling buruk atau yang paling tidak menyenangkan di antara suara-suara adalah suara keledai. Jadi itulah hal-hal berikutnya tentang cara berinteraksi, cara bergaul, cara melaksanakan hukukul ibad atau hablum minanas, di antaranya jangan takabur, kemudian dalam berjalan pun jangan terlalu pelan-pelan, jangan juga terlalu tergesa-gesa, melangkahlah dengan langkah yang sederhana. Kemudian dalam berbicara juga harus rendah, merendahkan suara. Karena apa? Karena kata Allah Ta'ala, sesungguhnya suara yang paling tidak menyenangkan, yang paling tidak enak didengar adalah suara keledai. Oleh karena itu tentang keledai ini banyak dimisalkan dalam Al-Quran tentang keburukan. Misalnya golongan ahli kitab di dalam di dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan bagaikan keledai pemikul buku. Kemudian dalam surah Al-Mudaththir dikatakan keledai itu adalah ketika mendengar suara singa atau melihat singa, dia berlari ketakutan sambil berteriak-teriak dengan suara yang sangat buruk. Jadi betapa orang yang meninggikan dirinya, meninggikan suaranya, meninggikan dadanya adalah tadi bagaikan keledai. Insya Allah masalah ini akan dijelaskan pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.